Di Stadhuis atau Museum Jakarta ini ada satu ruangan di lantai 2 yang pernah ditempati oleh Pangeran Diponegoro sebagai seorang tahanan setelah ditangkap dari kantor residen Magelang. Di ruangan ini masih dapat kita lihat kursi dan meja, tempat tidur, dan sangkar burung serta simbol seorang pangeran dalam bentuk payung kebesaran. Dari Stadhuis inilah Belanda membuang Pangeran Diponegoro ke Manado sebelum diasingkan ke Makassar. Penelusuran tentang penahanan dan pengasingan Pangeran Diponegoro kami mulai dari Stadhuis atau Museum Jakarta sekarang. Di sini kami menemukan rute perjalanan pengasingan Pangeran Diponegoro. Saudaraku, inilah jalur penahanan Diponegoro. Pertama ditangkap di Magelang, setelah itu dibawa ke Batavia, ditempatkan di sini, terus dibawa ke Madura, dan terus sampai akhirnya di Sulawesi atau Manado, dan dibawa tarik ke bawah lagi sampai di daerah Makassar, Maros, Botain atau Bulu Kembar. Di ruang Diponegoro ini terdapat dua lukisan, yang satu adalah karya Raden Saleh dan yang kedua adalah karya Piet Mens orang Belanda. Kedua versinya ini sangat bertentangan dan kontroversi. Lukisan Raden Saleh memperlihatkan bahwa Diponegoro tidak menyerah tetapi ditahan dengan licik. Pangeran Diponegoro berdiri di depan De Kock dan mengesankan tidak lemah. Sementara itu, lukisan dari Piet Mens menggambarkan Diponegoro terkesan lemah dan menyerah. Oke, saudaraku, selanjutnya mari kita berkunjung ke daerah Magelang, tepatnya bekas kantor residen Magelang. Di sini pada tahun 1830 Belanda mengajak berunding Pangeran Diponegoro, dan dengan kelicikannya Belanda menangkap dan membawa Diponegoro ke Batavia dengan kereta dan ditempatkan di Stadhuis, Batavia. Saudaraku, inilah dia tempat Diponegoro berunding dengan Belanda, dan di sini juga dia ditangkap dan dibawa ke Batavia. Inilah dia aulanya. Dan inilah saudara tempat berunding antara Pangeran Diponegoro dengan De Kock. Dan semuanya ini dalam keadaan asli. Dan disinilah Pangeran Diponegoro duduk. Dan inilah sebuah jubah yang dipakai Pangeran Diponegoro waktu berunding dan sebelum ditangkap. Di sini juga dipajang ceret dan serta keramik yang dipergunakan oleh Pangeran Diponegoro, divan dari bambu, dan tempat sholat, bekas kursi tempat Diponegoro duduk berunding dengan Jenderal De Kock. Di sini juga terdapat balai-balai dari bambu dan mushaf Al-Quran yang selalu dibawa dan dibaca Pangeran Diponegoro. Oke, saudaraku, kita kembali ke Jakarta, masuk kita ke ruang Diponegoro. Di ruang Diponegoro ini kita bisa melihat wajah dari Jenderal De Kock yang licik. Buang Pangeran Diponegoro sampai ke Makassar.
Selanjutnya saudaraku, mari kita lihat ruangan tempat Pangeran Diponegoro ditahan pertama kali dan dipindahkan ke ruangan atas. Ini adalah Jenderal De Kock yang menahan Pangeran Diponegoro. Ini adalah sketsa dari Jan Bix. Ini dia Jan Bix yang melukis sketsa Pangeran Diponegoro. Ini adalah meja dan kursi yang dipergunakan Diponegoro selama ditahan di Stadhuis ini. Di sini juga terdapat simbol, payung simbol dari Diponegoro. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga sangkar burung milik Pangeran Diponegoro. Saudaraku, inilah dia kapal VOC yang membawa Pangeran Diponegoro dari Batavia sampai ke Manado dan terus ke Makassar. Oke, dari Batavia Diponegoro dibawa ke Manado bersama keluarga dan rombongannya, namun Belanda menganggap di Manado masih belum begitu safe. Maka selanjutnya Pangeran Diponegoro dikirim ke benteng Rotterdam yang ada di Makassar, dan disinilah akhirnya beliau meninggal. Saudaraku, inilah dia Gua Selarong, tempat Pangeran Diponegoro membuat strategi melawan Belanda.